wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari kita bersama-sama senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat sehat, nikmat iman, dan pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari ini kita sudah masuk, kalau bulan Rajabnya sudah masuk tanggal 4 Rajab. Karena kebetulan tahun baru kemarin tanggal 1 itu bertepatan dengan 1 Rajab. Jadi kalau kita hitung kurang lebih tanggal 1 Maret itu sudah masuk bulan Ramadan, ya, sudah masuk bulan puasa. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita kekuatan usia yang panjang ya untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan baik di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kita sampai kepada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian dan rahmat Allah. Pada hari ini disampaikan oleh Ketua DKM bahwa jadwal untuk membawa snack pagi itu sudah habis ya. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu nanti yang berkenan nanti mengisi list daftar kesediaan membawa atau menyiapkan snack pagi nanti disilahkan setelah pengajian, nanti setelah kajian nanti mengisi listnya. Tetapi barangkali dibatasi maksimal 3 kali 1 orang. Jadi sudah saya bawa nih, siapkan. Jadi nanti bapak-bapak atau ibu-ibu nanti silahkan mengisi. Cukup nomor, nama, dan berapa kali ya. Maksimal 3 kali, minimal 1 kali. Ini untuk yang bersedia saja. Nanti dibuatkan jadwal sedemikian rupa supaya nanti bisa ya jadwal tersebut nanti berurutan atau mungkin nanti disesuaikan, jadi tidak berturut-turut. Karena ini daftar listnya itu ada 2, nanti Bapak dan Ibu kalau ngisinya double tetap yang dianggapnya 1. Kebetulan kalau ibunya hadir ngisi, ayahnya hadir ngisi, dua-duanya ngisi, nanti yang diambil hanya salah 1 saja. Jadi tidak ada yang double, nanti minimal 1, maksimal 3 kali. Mudah-mudahan untuk 1 tahun 2025 ya ada yang berkenan untuk mengisi list ini ya, mudah-mudahan untuk 1 tahun. Baik Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis pada pagi hari ini ya. Kita lanjutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala khusnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha
illa kafarallahu biha min khotoya. Dari Abu Hurairah kata Nabi, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah. Musibah itu kata Nabi bisa lelah, itu adalah musibah. Ya, bisa sakit itu juga adalah musibah. Bisa khawatir, rasa khawatir, kekhawatiran yang tinggi itu juga musibah. Bisa juga musibah itu sedih. Ya, bisa disebabkan karena kehilangan, bisa disebabkan karena sesuatu yang membuat sedih, itu juga adalah musibah. Atau gangguan gelisah sampai kepada Nabi, ya, duri yang melukainya itu adalah musibah, kecuali kata Nabi Allah akan mengampuni dosa-dosa seseorang. Jadi pada kata Nabi bahwa musibah yang diterima oleh manusia, baik itu lelah, jadi terlalu kelelahan, itu adalah musibah. Kenapa lelah itu sebuah musibah? Karena bisa jadi lelah itu juga karena setiap orang mempunyai fisik yang berbeda. Ada orang yang diberikan kekuatan ya, secara fisik, ya, tidak mengenal usia. Tapi ada juga yang masih muda diberikan kelemahan fisik, ya, diberikan ujian penyakit. Ya, dari masih muda 40 tahun bisa jadi ada penyakit yang menyebabkan kalau kerja berat lelah. Ada yang kalau melakukan mengangkat beban lelah. Itu adalah musibah. Rasa sakit tidak mengenal usia. Bisa jadi ketika musim hujan, musim dingin, kena batuk, kena flu, ya, itu melainkan bahwa musibah itu akan menyebabkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi pada dasarnya musibah yang ditimpakan itu adalah akan menyebabkan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ya, rasa sakit, rasa khawatir, sedih, ya, pada dasarnya musibah itu akan menghilangkan, ya, dosa-dosa yang ada pada setiap manusia. Hadirin dirahmati Allah, lalu bagaimana menghadapi musibah? Ya, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan dalam ayat Al-Quran. Ada ayat yang hampir sama bunyinya, mungkin kita pernah dengar. Dalam surah Al-Baqarah, ini bunyinya hampir sama. Itu ada dua ayat yang bunyinya hampir sama di ayat yang berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Di ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau di ayat 45 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ini ayatnya hampir sama, ya. Di ayat 43 wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ulama menggambarkan, menafsirkan bahwa ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, ya, dalam ujian dari Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, ya, dalam keadaan apapun dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu benar-benar, ya, itu adalah benar kecuali berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi salat itu adalah berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Di ayat 153, ya ayyuhalladzina wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Salah satu, ya, upaya menghadapi bagaimana kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah memohon pertolongan kepada Allah. Dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesusahan, asta'inu bis-sabri was-shalah. Hadapilah dengan sabar dan salat.
Menurut Imam tafsir, salah satunya adalah Imam Al-Baydhawi, ya, bahwa ketika dalam keadaan kesulitan, ya, ketika dalam keadaan kesusahan, memohonlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Seringkali, ya, orang-orang itu ketika mendapatkan ujian, ya, ketika sabar barangkali bisa hanya dengan sabar, tapi ketika dengan sholat seringkali orang tidak lantas menghadap Allah, mendekatkan kepada Allah dengan menambah sholat. Yang dimaksud dengan sholat adalah di sini bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi ketika mendapatkan ujian menambah dengan sholat-sholat sunnah, memohon kepada Allah supaya ujian, kesulitan, ya, yang dialami, memohon kepada Allah dengan sabar, lalu menghadap kepada Allah dengan sholat. Memohon kepada Allah semua ujian yang dihadapi, ya, pada dasarnya adalah memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi kata Allah, janganlah manusia itu mengira, ya, setelah menyatakan saya beriman Allah tidak akan menguji. Artinya setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Bisa jadi, ya, dengan rasa sakit, rasa lelah, rasa khawatir, gelisah, dengan rasa sakit dan sebagainya. Ketika kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berbeda-beda tentu. Ya. Tentu seorang guru akan diuji dengan murid-muridnya yang bisa jadi murid-muridnya sulit untuk diberikan ilmu, sulit untuk diatur, sulit, ya, untuk, ya, diberikan pemahaman. Seorang kepala keluarga, seorang ayah bisa jadi diberikan ujian. Setiap orang berbeda-beda. Ada anaknya yang mungkin mudah diarahkan, tapi ada juga yang anaknya mungkin sulit diarahkan. Setiap orang tentu mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 digambarkan oleh Allah bahwa sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat. Salat itu berat tentu buat orang yang memang mungkin salatnya belum lengkap, belum sempurna. Tapi buat orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang terbiasa sudah tidak pernah meninggalkan salat, tentu melaksanakan salat sesuatu yang mudah, ringan. Ini artinya apa? Bahwa ujian setiap manusia itu cara menghadapinya berbeda-beda, merasakannya berbeda-beda. Berat untuk seseorang bisa jadi untuk seseorang ringan. Ya. Melaksanakan sholat untuk kita ringan, tapi untuk sebagian orang berat karena bisa jadi sholatnya jarang-jarang. Puasa bisa jadi untuk kita udah biasa ringan, tapi kita bisa melihat pada saat bulan Ramadan di siang hari, ya, banyak kita melihat orang tidak puasa. Alasannya macam-macam, tidak kuat, alasannya tidak sahur, alasannya lagi sakit kepala dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, bahwa ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita pada dasarnya bahwa tentu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mengira bahwa setiap manusia tidak diuji. Diuji dengan serba kekurangan itu adalah ujian dari Allah. Dan jangan mengira bahwa orang yang berkecukupan harta, orang yang banyak harta itu tidak ada ujian. Bisa jadi orang yang banyak hartanya ujiannya lebih berat. Kenapa? Karena harus mempertanggungjawabkan harta yang dimilikinya. Yang sedikit harta, kesulitan harta bisa jadi, ya, itu juga lebih berat atau lebih ringan, tergantung kita menghadapi ujian tersebut. Tetapi dalam menghadapi semua ujian, wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Salah satunya kita memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika banyak ujian, mendapatkan ujian, kita sabar, tapi jangan lupa tambah dengan ibadah sholat. Salah satu sholat yang ditambah adalah sholat sunnah. Ya, karena kalau sholat wajib ketetapannya sudah pasti. Ya. Tapi kalau sholat sunnah tentu bisa jadi kita perlu menambah. Sholat rawatibnya kita tambah. Sholat sunnah yang lain tahajudnya kita tambah. Sholat sunnah yang lain kita tambah. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan kajian pagi hari ini bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seseorang yang mendapatkan musibah bisa lelah, bisa sakit, bisa khawatir, bisa sedih, gangguan, rasa gelisah, atau yang kecil salah satunya tertusuk duri, ya Allah dengan musibah tersebut Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena semua musibah dalam ketika kita diuji oleh Allah dengan musibah, ya maka kita menghadapinya adalah senantiasa memohon kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dalam ayat yang lain wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadirin rahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa oleh Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan usia yang panjang, bisa sampai kepada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.